Halo teman dokter, jumpa lagi dengan saya Dr. Patricia di channel Teman Dokter. Jadi dalam episode kali ini dokter akan membahas tentang diet sukses tanpa obat diet berhasil turun 19 kilo. Dalam episode kali ini dokter akan membahas sebuah metode diet ala artis Tia Aristia yang sempat viral beberapa tahun yang lalu ya. Poin pertama yang ditekankan oleh Tia Aristia adalah jalan kaki 45 menit setiap hari. Poin kedua yang ditekankan oleh Tia Aristia adalah mengatur jadwal makan. Lalu, poin ketiga yang ditekankan oleh Tia Aristia adalah no minyak, no santan, no tepung, dan no gula. Dokter akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, jalan 45 menit setiap hari. Yang ditekankan di sini sebenarnya adalah untuk kita konsisten melakukan olahraga. Ketika kita konsisten melakukan olahraga, maka metabolisme di dalam tubuh akan semakin cepat. Dan tentunya olahraga merupakan salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk membakar kalori yang ada di dalam tubuh kita. Jalan kaki sendiri merupakan salah satu dari bagian olahraga kardio. Olahraga kardio memberikan efek meningkatkan detak jantung dan juga meningkatkan aliran darah. Hal tersebut mengoptimalkan proses metabolisme untuk membakar kalori lebih banyak lagi. Selain jalan kaki, sebetulnya masih banyak lagi variasi dari olahraga kardio, antara lain berlari, bersepeda, menaiki tangga, dan juga melakukan lompat tali, serta masih banyak lainnya. Yang kedua, Tia menekankan untuk mengatur jadwal makan. Penting bagi kita untuk mengatur jadwal makan saat kita sedang menjalani program diet. Mengapa demikian, Dok? Karena ketika kita makan dengan tidak teratur, maka hal tersebut akan mengganggu proses metabolisme tubuh kita dalam mencerna makanan. Hal tersebut akan memicu peningkatan nafsu makan serta peningkatan berat badan. Penting untuk mengatur jadwal makan kita setiap 3-4 jam sekali. Manfaatnya adalah untuk menjaga kondisi pencernaan kita agar tetap prima. Makan yang tidak teratur akan menyebabkan pencernaan kita bekerja dengan lebih keras dan lebih berat. Hal ini memicu kita mengalami gangguan pencernaan. Yang ketiga adalah no minyak, no santan, no tepung, dan no gula. Dokter akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah minyak. Dalam 1 sendok makan minyak terdapat 90 kalori. Agar lebih gampang dipahami, dokter akan memberikan perbandingan sebagai berikut. Dalam 100 gram ayam goreng terdapat 260 kalori. Sedangkan dalam 100 gram ayam bakar terdapat 188 kalori. Jadi ketika kita menggoreng dan membakar, kalorinya lebih rendah saat kita membakar daripada menggunakan minyak untuk menggoreng. Yang kedua adalah santan. Dalam 100 gram santan terdapat 230 kalori. Dokter akan berikan ilustrasi sebagai berikut. Dalam 100 gram lodeh labu siam terdapat 68 kalori. Sedangkan dalam 100 gram labu siam rebus hanya terdapat 17 kalori. Bukan main ya, kalorinya sampai dengan 3 kali lipat. Yang ketiga adalah tepung. Di dalam 100 gram tepung terdapat 364 kalori. Akan dokter ilustrasikan sebagai berikut agar lebih mudah dipahami. Dalam 100 gram ayam goreng lapis tepung roti didapatkan 297 kalori. Sedangkan dalam 1 buah donat
dengan diameter 5 cm didapatkan 133 kalori. Besar sekali bukan kalorinya? Yang keempat adalah gula. Dalam 1 sendok teh gula terdapat 16 kalori. Akan dokter ilustrasikan sebagai berikut. Dalam 1 gelas es teh manis terdapat 90 kalori. Sedangkan apakah teman dokter di sini tahu fakta menarik? Berapa kalori yang ada di dalam es teh tawar? Di dalam es teh tawar hanya terdapat 2 kalori saja. Jadi ketika kita meminum 1 gelas es teh manis, setara kalorinya dengan kita meminum 45 gelas es teh tawar. Nah, jadi itu tadi tips-tips diet ala artis Tia Aristia yang sudah dokter kupas lebih dalam. Namun ternyata sayangnya, diet ala Tia Aristia ini banyak menimbulkan kontroversi. Ada beberapa ahli gizi yang mengkritik diet yang dilakukan oleh Tia Aristia ini. Berikut adalah beberapa kontroversi tersebut yang konon katanya tertulis di dalam buku beliau. Akan dokter kupas satu persatu ya. Yang pertama adalah tidak makan sayur. Sayur sangat penting bagi orang yang ingin diet. Poin pertama, sayur memiliki kalori yang rendah. Dan yang kedua, sayur memiliki segudang manfaat. Apa saja sih manfaat dari sayur? Bisa dilihat di poster di sebelah ini ya. Manfaat sayur-sayuran, mencegah dan mengurangi stres berlebih, memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, sumber energi tubuh, membersihkan racun dalam tubuh, mencegah kelahiran bayi cacat, menjaga kesehatan mata, membuat kulit sehat, memperkuat tulang, dan menu makanan sehat. Yang kedua, bebas makan garam. Batas konsumsi garam harian berdasarkan WHO adalah 5 gram per hari. 5 gram itu seberapa sih, Dok? Jadi, dokter membuat suatu simulasi menimbang garam. Di sini dokter menggunakan sendok teh, sendok yang kecil dan gagangnya panjang yang biasanya untuk ngaduk teh di warteg itu ya. Jadi ternyata dari video berikut dapat dilihat bahwa 1 sendok teh setara dengan 5 gram garam. Jadi konsumsi harian garam kita maksimal sebanyak 5 gram atau 1 sendok teh. Ketika kita mengkonsumsi garam lebih dari itu, maka akan terjadi peningkatan resiko hipertensi atau darah tinggi. Tentunya kita mau diet, mau menguruskan badan, tetapi tidak mau kan setelah diet malah memiliki faktor resiko untuk menderita darah tinggi. Yang ketiga, melakukan diet terlalu ekstrim. Para ahli gizi menyarankan agar pada saat kita melakukan program diet, maksimal kita hanya boleh memotong sebanyak 500 kalori dari kebutuhan kalori harian kita. Lalu dok, bagaimana caranya aku bisa tahu kalori harianku berapa? Kalori harian kita bisa dihitung menggunakan rumus berikut yang sudah dibuatkan posternya oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Memotong kalori terlalu ekstrim akan berakibat pada terganggunya metabolisme dari tubuh kita, sehingga hanya disarankan memotong 500 kalori per hari dengan harapan akan turun berat badan sebanyak 0,5 sampai 1 kilo per minggunya. Berikut beberapa tips untuk memotong kalori. Yang pertama, mengurangi porsi nasi. Teman-teman tahu tidak, dalam 100 gram nasi terdapat 129 kalori. Sedangkan kita tidak mungkin hanya makan 100 gram nasi dalam sehari. Nggak percaya? Coba lihat video yang sudah dokter bikin berikut ya. Di sini dokter mensimulasikan, menimbang berapa sih kira-kira berapa gram nasi yang kita konsumsi. Piring yang dokter gunakan di sini adalah piring sejuta umat hadiah deterjen yang dokter rasa di semua rumah pasti ada. Dokter menaruh kira-kira kurang lebih 2,5 centong nasi, dan ternyata 2,5 centong nasi adalah sebanyak 215 gram. 215 gram jika dikalikan dengan
kalori per 100 gram tadi, maka didapatkan 277 kalori. Jadi ketika kita dapat mengurangi jumlah nasi paling tidak menjadi setengahnya, maka kita telah memotong sebanyak 135 kalori per sekali makan. Yang kedua, memodifikasi cara memasak seperti yang sudah dokter jelaskan tadi. Penggunaan minyak dan penggunaan santan akan menambah jumlah kalori. Jadi sebaiknya mulai sekarang apabila teman dokter sekalian suka mau diet, maka hindari untuk menggoreng dan menggunakan santan. Lebih baik kita modifikasi cara masaknya menjadi dibakar atau dengan direbus. Yang ketiga, dengan memperbanyak makan sayuran. Mungkin sebagian dari kita tidak akan kenyang dengan hanya makan 100 gram nasi. Padahal di dalam 100 gram nasi terdapat 129 kalori. Coba bayangkan ketika kita akan makan labu siam rebus sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Padahal di dalam 100 gramnya hanya terdapat 17 kalori, sehingga per 500 gram dia hanya sebanyak 65 kalori. Tidak sebanding dengan 129 kalori dari 100 gram nasi. Tentunya ketika kita menambahkan setengah kilo labu siam, kita akan merasakan kenyang. Oleh sebab itu, mulai sekarang ketika kita ingin melakukan program diet, maka kita bisa mulai menambahkan dan meningkatkan jumlah dari sayur yang kita konsumsi. Yang keempat adalah pemilihan olahraga. Diet ala Tia menyarankan untuk kita melakukan jalan sebanyak 45 menit dalam satu harinya. Dokter akan jelaskan sebagai berikut agar lebih mudah dipahami ya. Ketika kita melakukan jalan kaki sebanyak 1 jam, maka kita hanya membakar 100 kalori. Namun ketika kita melakukan latihan HIIT atau High Intensity Interval Training, maka dalam 30 menit saja kita sudah dapat membakar 257 kalori. Oleh sebab itu, ketika tubuh kita mampu, maka kita bisa melakukan latihan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk mendukung keberhasilan dari program diet yang kita lakukan. Kontroversi yang kelima atau yang terakhir, Tia menyatakan bahwa diet ala dia bisa dilakukan oleh semua orang. Namun, perlu teman dokter ketahui bahwa tidak semua orang bisa melakukan diet, terutama yang se-ekstrim yang Tia lakukan. Harus disesuaikan dengan kesehatan dan keadaan masing-masing orang. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui kondisi kesehatan dan kondisi diri kita sebelum kita melakukan program diet. Di luar kontroversi tersebut, ada satu tips yang ingin dokter tambahkan agar diet teman-teman bisa sukses ya. Yaitu apa dok? Memenuhi kebutuhan cairan harian kita. Atau paling gampangnya dibilang begini, jangan lupa minum air. Kecukupan air akan membantu tubuh kita untuk memaksimalkan metabolisme dalam membakar lemak. Jadi ketika kita mengalami dehidrasi, maka pembakaran lemak juga tidak akan optimal. Lalu berapa banyak air yang harus kita konsumsi? Kebutuhan air kita disesuaikan dengan berat badan kita saat ini. Maka Kementerian Kesehatan Indonesia telah membantu kita untuk tidak sulit-sulit lagi menghitung. Dalam poster berikut dijelaskan berapa kebutuhan air yang harus kita konsumsi setiap hari disesuaikan dengan berat badan kita. Silahkan teman-teman perhatikan di sini ya, berapa berat badan teman-teman dan berapa kira-kira kecukupan air yang harus dipenuhi setiap harinya. Nah, setelah melalui pembahasan yang panjang, akan dokter rangkum tips sukses diet tanpa obat diet. Yang pertama, melakukan olahraga minimal 30 menit sehari dengan intensitas yang disesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua, mengatur jadwal makan setiap 3-4 jam sekali. Yang ketiga, menghindari minyak, santan, tepung, gula, dan garam. Yang keempat, memperbanyak makan sayuran. Yang kelima, mencukupi kebutuhan cairan. Yang keenam, tidak memotong kalori terlalu ekstrim ya. Yang ketujuh,
Jangan lupa untuk percaya diri dan konsisten. Jika kalian merasa video dari dokter bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode teman dokter berikutnya. Dadah!